Perkenalkan, nama saya Indra Jaya Mulia Esa Gil, selaku kuasa hukum dari karyawan yang mewakili karyawan PHK dari PT Esamdima Mandiri. Esamdima Mandiri. PT Esamdima Mandiri ini bergerak di distributor bir hitam, baik juga minuman-minuman kemasan juga, termasuk ada beberapa produk di teh. Perusahaan Esamdima ini sebenarnya perusahaan yang cukup bonafit karena dia berafiliasi dengan Uni Eropa di bawah naungan Diageo. Mereka bergerak di distributor di Indonesia maupun di sebagian wilayah Asia. Dari beberapa hal yang memang sudah berjalan di proses persidangan ini, tentunya kita mengikuti dari kronologis awal. Jadi kami mewakili karyawan ini untuk memperjuangkan hak-hak daripada karyawan. Kronologis awal ini karyawan Esamdima ini dengan alasan pengusaha dengan situasi COVID, dengan seperti penjualan menurun sehingga mereka melakukan efisiensi. Efisiensi ini sebenarnya sih wajar-wajar saja selama memang itu diterima oleh kedua belah pihak. Betul. Tetapi di sini di dalam efisiensi ini memang seolah-olah dalam tanda kutip terkesan dipaksakan. Karena dari karyawan yang kami dampingin ini dengan masa kerja yang sudah rata-rata di atas 10 tahun. Mereka ditawarkanlah dirumahkan, kemudian gaji dipotong, kemudian sampai terakhir mereka akhirnya di PHK. Dan sebelum PHK ini dilakukan, itu pihak pengusaha melakukan dalam arti sedikit penekanan terhadap para karyawan. Jadi masa kerja yang 5 tahun ke atas itu hanya cuma memperoleh 1 kali upah. Yang 5 sampai 10 tahun itu ke atas hanya mendapatkan 3 kali gaji. Kecil banget ya. Tentunya ini kan suatu kesewenang-wenangan, apalagi saat itu tempusnya kami masih berjalan di Undang-Undang 13/2003. Tentunya perusahaan tidak perlu disampaikan secara ini juga tentunya mempunyai kewajiban untuk menjalankan undang-undang tersebut, kan gitu. Salah satunya dengan menunjuk kami selaku dari kantor hukum Ibro & Partner untuk mewakili kepentingan-kepentingan mereka. Fase-fase tahapan-tahapan ini sudah kami lakukan mulai dari bipartit, kami sudah lakukan, tetapi pihak pengusaha tidak ada itikat baik, tidak pernah sekalipun menemui kami, walaupun kami jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami layangkan panggilan, kami ajak berunding, tidak diabaikan. Kemudian naiklah ke tripartit antara pihak pengusaha, terus pihak Disnaker, dan pihak karyawan yang diwakili oleh kantor hukum. Itu juga kami lakukan terus upaya-upaya itu, tetapi lagi-lagi pihak pengusaha tidak punya itikat baik untuk menghadirin ketika proses tripartit tadi, sampai akhirnya pihak Disnaker mengeluarkan suatu anjuran. Anjuran itu cukup jelas dan cukup tegas sebenarnya, walaupun secara eksplisit tidak mengikat secara hukum, tetapi anjuran ini wajib ditaati sebenarnya kalau kita berorientasi kepada ajas taat hukum. Anjuran ini jelas di sana dikatakan bahwasanya ya bayar kewajiban perusahaan kepada karyawan, kan gitu. Tetapi itu juga tidak diindahkan sehingga kami melakukan upaya hukum lagi, sehingga masuklah ke dalam gugatan di PHI yang saat ini sudah berlangsung. Dan kebenaran berapa Pak? Ya, Udah berapa kali sidang? agendanya yang tadi itu pemeriksaan saksi dari pihak tergugat, tetapi pihak tergugat tidak mampu menghadirkan saksinya. Gitu. Kalau dari pihak kami sudah jelas saksi-saksi kami hadirkan, saksi fakta yang memang mereka sendiri mengalami di PHK tersebut. Dalam tanda kutip perusahaan ini
eh, tidak mematuhi hukum yang berlaku. Nah, ini dari beberapa agenda seperti ini memang kita wajib prihatin juga, dalam arti alangkah susahnya di negeri ini memperjuangkan nasib-nasib pekerja kan gitu. Karena banyak dari para pengusaha itu ya seolah-olah berlindung di situasi dan kondisi COVID. Tetapi itu tidak menghilangkan dari hak-hak pekerja yang memang menjadi tanggung jawab dari pengusaha. Apalagi setelah undang-undang Omnibus Law ini juga berlaku. Nah, ini juga banyak secara eksplisit jelas di sana bahwasanya perusahaan apapun itu kalau mau melakukan PHK itu harus memenuhi beberapa kriteria. Salah satu kewajiban dia untuk mencadangkan dana pesangon. Nah, itu semua terintegrasi semua di sana. Tetapi ya lagi-lagi inilah wajah hukum di kita ini, alangkah beratnya memang nasib buruh untuk mendapatkan hak-haknya di mata hukum. Kurang lebihnya seperti itu. Tuntutan dari pihak pekerja apa aja Bang? Uang PHK, uang pesangon, terus apa lagi Bang? Uang gaji? Jadi begini, Berapa besarannya Bang? ketika kronologis ini terjadi, otomatis kita adjustnya tempus ketika terjadinya suatu peristiwa hukum tadi. Nah, itu kapan Bang? Ketika peristiwa hukum itu terjadi, PHK itu keluar, otomatis undang-undang yang saat itu masih berlaku ketika Undang-Undang 13 2003. Jadi tetap itu yang kami tuntutkan. Sehingga masuklah ke dalam gugatan sekarang ini. Jadi kewajiban perusahaan jelas di sana diatur semua. Jadi kewajiban perusahaan harus bayar pesangon, harus bayar cuti yang tertunda, bayar penghargaan masa kerja. Ya seperti itulah kewajiban yang memang harus dia lakukan. Oke.